berbeda sama tempat teman-teman ya waktu itu ya. Karena yang saya ketahui dari awal Mitra Brand ini perusahaan brand agency. Nah, ekspektasi saya waktu itu kliennya adalah UMKM gitu-gitu loh. Dan ternyata setelah masuk, wah ternyata kliennya rata-rata plat merah gitu kan, cukup kaget juga kayak gitu. Ayo ikut MBKM karena selain mendapatkan skill, mendapatkan uang. Terima kasih MBKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Imbas Podcast hari ini kita kembali lagi dengan wajah-wajah yang sebenarnya pernah kalian lihat ya. Sebelum kita masuk ke siapa mereka, kita kenalan dulu deh. Oke, perkenalkan, nama aku Silva Tarisha. Kayaknya beberapa teman Imbas udah beberapa kali lihat muka aku di beberapa video juga. Aku sekarang mahasiswa dari Ilmu Komunikasi semester 7. Oke, teman-teman kenalin, nama aku Ramadhani Putra, biasa dipanggil Rama. Sama kayak Silva, saya juga mahasiswa semester 7 dari Ilmu Komunikasi UMSIDA. Halo, kenalin aku Sonia. Sama kayak mereka, aku juga semester 7 dan sebelumnya juga pernah magang di Yayasan Insan Mulia Bangsa. Oke, mereka ini adalah angkatan pertama magang kerjasama antara Insan Mulia Bangsa, Mitra Brand, dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kalau kalian sering melihat muka mereka, para pendengar Imbas tuh, mereka adalah founder Imbas. Kayak gitu. Iya. Agak kayak gitu ya. Jadi sedikit cerita nih. Mereka masuk Oktober ya. September tahun kemarin, di mana yayasan tuh baru berdiri sekitar 4-5 bulan dari SK meluncur, dan kita memang sempat bikin acara namanya Ngocak terus, dan saya masih kebingungan tuh waktu itu mengurus ini sosmednya gimana dan lain sebagainya, apa kegiatan rutin. Dan mereka sempat sebelumnya punya podcast ya kalau tugas yang podcast itu emang tugas dari semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah itu tugas. Jadi di portofolio mereka pas mereka orientasi tuh mereka pernah bikin podcast, dan saya juga pernah bikin podcast tapi cuman audio aja. Nah, mereka datang, saya terinspirasi akhirnya dengan alat seadanya. Kalau kalian lihat podcast episode 1 sama Mas Arsi ketua yayasan, itu benar-benar kayak gelap, suaranya acak. Lebih tepatnya kamera lab. Iya. Oh iya benar. Oh iya. Kamera webcam kita pakai. Oh iya, minimal banget. Tapi waktu itu adalah legasinya Imbas sampai saat ini udah sekitar episode ke-26. Tepuk tangan dulu buat Imbas. Iya Mbak, 26. Kalau nggak 25, 26 gitu episodenya ya. Kalau nggak salah ya. Saya kebetulan juga dosen teman-teman, dan saya ngerasa kalau magang tuh penting dan bermanfaat. Ini dari versi saya ya. At least saya kalau ngajar ke anak-anak tuh ada bayangan komparasinya. Kalau menurut kalian, kalau kita saya mau bahas soal magang MBKM setelah berapa bulan kalian magang sih? 3 bulan? 4 bulan ya? 4 bulan. Apa sih yang paling kerasa ketika kalian magang dari kampus di teori banyak, terus sampai ke sini benar-benar harus pegang kamera, ngobrol sama orang? Apa sih yang kalian rasakan? Silva dulu deh. Ya karena dia pegang mic duluan kan. Apa ya? Yang beda itu kan biasanya kita di kampus. Tiba-tiba kita ketemu banyak orang dengan berbagai macam sifat. Terus kita mencoba pengalaman baru juga. Di tempat itu tuh kayak kita dikasih wadah buat berkembang, buat ya udah, kan selama ini di kampus kan kita cuma dapat teori aja ya. Nah, di sini kita prakteknya kayak gitu sih. Jadi terus yang paling aku ingat banget itu, aku kan pernah diajak sama Mas Fatur kayak ke beberapa kota. Itu tuh kayak ketemu orang-orang penting, tuh nggak ekspektasi. Di semester segitu aku ketemu sama orang-orang penting kayak gitu sih. Oh, yang ke Malang itu ya? Ke Malang sama ke Jombang. Oke. Kalau Rama? Apa yang dirasain ya pertanyaannya? Kalau apa yang dirasain mungkin ya seneng ya. Pertama seneng karena mungkin banyak hal yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan gitu, dan saya dapatkan itu di dunia magang kayak gitu. Terus kayak ya banyak hal, misalnya kayak mencari vendor segala macam kayak gitu-gitu. Terus gimana create market segala macam kayak gitu-gitu. Nah, terus sampai pertengahan di periode magang itu ada kagetnya karena ketika masuk dunia industri ya, dunia kerja yang profesional, ternyata workflow-nya cukup cepat juga gitu. Jadi saya butuh waktu buat adaptasi kayak gitu aja sih.
Oke. Soalnya Aku nih, kalau aku sendiri sih pas di perkuliahan itu kan kayak paling cuman teori-teori aja, jadi nggak ada gambaran kayak di kantor tuh kayak gini, di pekerjaan tuh kayak gini gitu loh. Jadi pas sampai pertama kali di hari pertama nyampe di sini tuh kayak oh ini kantor kayak gitu loh, kayak bener-bener nggak tahu gitu, kayak nggak punya gambaran yang oh ini ternyata kantor, terus kerjaannya tuh kayak gini kayak gitu sih. ceritain deh. Soalnya Rama kan beda divisi sama Silva ya. Ceritain. Divisi apa dulu masuk di sini? Kalau kita sih lebih divisi konten ya buat Herodice kayak gitu. Herodice sama di bawahnya Mbak Alis itu ngerjain Iya. apa sih? Saya pribadi kurang tahu sih. Kayak ngerjain kontennya Herodice IG, TikTok sama kayak Foto ya kalau gitu, termasuk foto-foto kan? Model. ya foto buat ininya katalognya di Shopee atau di marketplace-nya Herodice kayak gitu. Oke. Kalau Rama, Oke, sama seperti yang dikatakan Sonia ya. Jadi Herodes ini kan adalah salah satu brand aparel ya waktu itu. Nah, terus juga karena kita melanjutkan Herodes ini yang dari yang sebelumnya memang sudah ada gitu. Jadi kita continue lagi, kita bikin lagi dari kita dilibatkan banyak hal ya dalam divisi Herodes ini, dalam unit bisnis Herodes ini. Jadi dari nyari vendor, nyari bahan segala macam, menentukan harga, nyari packaging segala macam kita dilibatkan semuanya sampai si Herodes ini sampai ke tangan konsumen, sampai ke tangan pembeli kayak gitu. Semuanya dilibatkan. kalau yang terakhir saya deg-degan karena di bawah saya langsung. Ya baik ya perkataan Anda. Bercanda teman-teman. Apa Mbak? Gimana rasanya magang sama saya gitu aja intinya? Enggak sih. Gimana magang? Rasanya magang ya senang karena tapi kaget juga karena kan aku magangnya di itu ya di yayasan sama kan kayak di mitra bandnya langsung. Kalau yang di yayasan itu kayak kaget ternyata itu baru yayasan baru yang nggak ada sosial media, YouTube itu nggak ada. Terus tapi Mbak Diva itu selaku apa? Direktur program. Ya direktur programnya itu gila nggak sih? Keren kan bahasanya ya? Itu tapi Mbak Diva punya banyak ide gitu loh, tapi Mbak Diva masih bingung kayak mau nuangin idenya itu bagaimana. Jadi ya kita kesepakatan waktu itu bikin podcast gitu yang diupload di sosial media di YouTube sama di Spotify gitu. Nah pertama kali bikin podcast itu kita pakai tahu nggak sih kamera webcam? Itu kamera webcam yang kayak ya udah kayak zoom aja. Tapi itu sama ketua umum yayasan sama Mas Arsi. Itu kayak oh gitu ya caranya kita memulai konten dengan alat yang seadanya banget. Kita bisa loh, tapi tetap bisa loh kita bikin konten. Terus kok ya senang sih karena sampai Mbak Diva coba kan Terima kasih saya Lara habis ini. Terus kalau aku kan makanya di dua ya, di yayasan sama di mitra brand. Kalau di mitra brand itu lebih ke jadi content planner-nya. Jadi ya kayak di annual report, terus copywriting-nya juga sama sering diajak untuk ke luar kota. Untuk wawancara itu seneng banget. Pasca, bukan kita ngomong pasca nih. Kalau kita ngomong soal apa sih ekspektasi kalian ketika saya magang nih? Terus apa sih pas awal saya kepo nih? Ini kan sudah gak ada penilaian ya. Nilai kalian kan udah keluar ya? Enggak. Maksudnya ekspektasi, oh aku magang nih dapat ini, Pak Andi ya gitu ya? Iya, Pak Andi. Pak Andi nempatin kita ke sini. Kalian milih nggak atau dipilihin Pak Andi? Milih sendiri. Awalnya milih sendiri Mbak. Kita pilih kayak bidang yang sesuai sama kita. Oh bidangnya ya, bukan perusahaannya ya. Oke, nice. Tapi pada akhirnya kita yang ditentukan. Oh. Gitu. Jadi kita nggak tahu kita mau magang gimana. Waktu itu kamu apa? Milih apa? Aku kalau nggak salah kemanusiaan deh. Kalau kamu? Mitra brand, udah milih mitra brand emang. Udah langsung mitra brand. Soalnya Sama kayak kamu. Oh. Saya yang terdampar. Oh, memang jodoh-jodohmu ya kemanusiaan kan, yayasan. Oke, nice. Terus ya udah kita nggak tahu kita mau ditempatkan di mana. Akhirnya di mitra brand ini. Oke. Soalnya, soalnya dulu ya baru lama. Ekspektasi itu sebelum datang ke sini tuh ekspektasi apa sih? Apa
Kok mitra brand gitu waktu itu? Ekspektasiku sih kayak ngejain event-event yang agak lumayan besar gitu, kayak event ada mungkin konser atau apa kayak gitu. Ternyata nggak juga. Kalau rasanya Rama, sorry. Oke, kalau ekspektasi di awalnya agak berbeda sama tempat teman-teman ya waktu itu. Karena yang saya ketahui dari awal, Mitra Brand ini perusahaan brand agency. Nah, ekspektasi saya waktu itu kliennya adalah UMKM gitu-gitu loh. Dan ternyata setelah masuk, wah ternyata kliennya rata-rata plat merah gitu kan, cukup kaget juga kayak gitu. Itu yang membuat kita shock juga. Iya, waktu itu sempat shock, cuman karena butuh waktu lah ya buat adaptasi dan oke aja sih semuanya oke. Iya. Jadi kalau penonton Imbas nggak tahu, mereka tuh kerjasamanya awal-awal itu Umsida sama Mitra Brand, perusahaan yang bergerak di bidang brand agency. Podcastnya sudah ada kok, direkturnya sudah pernah nongol di podcast Imbas. Kalau mau tahu nanti dicek di bawah ini di linknya gitu. Jadi memang kan selama 4 bulan, saya cerita sedikit, 4 bulan yayasan berdiri awal-awal tuh saya minta konten ke Mitra Brand. Saya minta apa ke Mitra Brand, logo semua ke Mitra Brand. Terus akhirnya dengan adanya anak magang batch pertama, saya langsung order ke anak magangnya itu. Prosesnya kayak gitu. Terus ya itu karena sudah ada di Incas langsung kayak Silva sama Rehan waktu itu sama Dimas ya kalau nggak salah. Halo Rehan dan Dimas yang lagi nonton. Tim pertamaku adalah Dimas. Miss you Dimas. Jadi mereka yang bikin logo Imbas ini, warna penentuan tema dan lain sebagainya, mereka semua yang bikin gitu. Kalau saya pribadi nggak ada ekspektasi apa-apa, yang penting sosial media jalan, acara sebulan sekali jalan, itu aja sih kalau saya dari sebagai pengurus yayasan tuh. Makanya dengan ada podcast ini tuh salah satu program yang jalan rutin. Setiap hari Rabu sekarang munculnya di YouTube Insan Mulia Bangsa gitu. Terus selama proses magang nih, selain disuruh belanja ya, ada nggak sih yang kayak letupan kayak gini, ternyata gini ya gitu. Apa ada kayak yang kalian nggak expect sama sekali selama magang ternyata muncul di magang? Oke. Hal yang tidak diekspektasikan di magang, kayak misalnya sesederhana jalan-jalan ke waktu itu kita pernah ke Surabaya sana ya buat nyari bahan segala macam, buat nemuin vendor. Itu gak nyangka banget bakal muter-muter ke Surabaya terus nyasar bareng berdua gitu. Literally anak magang yang emang dan pas kamu nyari vendor segala macam gitu. Itu sih. Nyari vendor di PGS itu ya? Enggak, di City Texas Story. Di sini doang. Sebelumnya emang pernah berangkat bareng sama Mbak Sulis ya. Waktu itu kebetulan mentor saya pernah berangkat bareng. Terus pas di kesempatan keduanya sama Sonia, kok tiba-tiba lupa jalan gitu. Dan kita nyasar berdua waktu itu. Gitu sih. Gitu. Ada momen-momen nyasar ya. Itu ya dengan panasnya Surabaya ya. Oke. Gitu. Soalnya ada tambahan? Sonia. Kalau aku sih sebenarnya lebih ekspektasi daripada yang awal kan kayak mungkin ekspektasiku kan ngejain kayak event-event yang besar gitu. Ternyata pas ikut mentor Mbak Lis diajak ke PDAM buat ngejain apa ya itu Aero kalau nggak salah. Iya, Aero. Kayak nggak expect gitu loh bisa ke PDAM dengan ketemu orang yang bahkan sekretarisnya kayak gitu-gitu. Oke kok. Silva. Selain diajak belanja ya Silva ya, bisa di-mention. Iya, yang kayak aku cerita di awal tadi loh kan, karena ini brand agency yang ternyata kliennya plat merah. Nah, aku tuh kayak sempat 2 kali diajak ke luar kota. Yang pertama di Jombang, itu ternyata gini ya ketemu sama pejabat. Terus habis itu aku ketemu yang biasanya aku kan ada ya Mbak ya, minuman coklat yang namanya coklat klasik, tahu nggak? Iya, tahu. Nah, aku ketemu sama CEO-nya. Itu kayak gini ya, kayak beliau cerita gitu loh Kak, mulai awal membangun bisnisnya tuh kayak gimana, terus jadi kayak nambah ilmu juga gitu loh, kayak gitu sih. Sama ini saya sama teman-teman Herodes juga kita bikin konten di kota Surabaya itu nggak pernah konten iya konten TikTok itu nggak pernah kebayang sama mereka. Biasanya ke Surabaya tuh jalan-jalan kita bikin konten. Semua panas-panas ya bikin konten. Bener, sama Dimas berempat. Iya. Halo Dimas, disapa lagi Dimas Re. Gitu. Terus pas CEO-nya baru lewat CEO Mitra Brand. Kalau kalian pasca magang kan kalian kembali ke kampus lagi, megang mata kuliah lagi gitu. Ada feel berbeda nggak? Ada kayak
Antara kangen kah atau ada jadi kayak malas ke kelas kah atau bagaimana, atau ada mindset yang berubah nggak kira-kira? Kalau aku Mbak ya, kalau aku pribadi, iya kayaknya lebih enak magang dibanding di kelas. Itu kalau saya ya jujur, karena saya lebih suka kayak praktek langsung. Betul. Kayak teori itu bikin ngantuk banget sejujurnya, tapi teori tetap penting. Iya. Terus kayak jadi kayak bukan sombong ya, jadi kayak ngerasa lebih tahu timbang teman-teman yang belum magang. Jadi kita punya pengalaman, jadi kalau misal teman tanya kita bisa jawab gitu. Oke. Kalau menurut aku. Rama. Oke, jadi setelah magang ya, setelah mendapatkan pengalaman dan improve skill yang lumayan ya dari dunia magang, terus kembali ke dunia perkuliahan. Waktu itu kita semester 5 ya? Semester 5 kita magang, semester 6 kita kuliah. Nah, Kuliah lagi berarti ya? Iya, jadi ketika menginjak semester 6 dan kebetulan proyeknya itu banyak yang memang praktik banget ya, praktik banget terjun ke lapangan. Jadi setelah magang melanjutkan dunia perkuliahan seperti biasa itu rasanya lebih enjoy gitu, lebih pede aja gitu buat ngerjain tugas-tugas kayak gitu aja sih. Soalnya Kalau aku sih simpel aja kayak setelah magang tuh udah nggak mikirin magang lagi kan. Kalau teman-teman yang lain kan masih mikir magang. Nah, aku kayak simpel aja Mas Samsul di sana iya, ya? kayak teman aku tuh di sana dia masih magang lagi. Udah segitu aja kalau aku. Iya. Karena memang wajib ya magang MBKM itu ya. Sekarang wajib. Kalau di kampus kita tuh ada 3 program. Ya kan 3 ya? program magangnya. Reguler, MBKM, sama MBKM PKKM. Apa itu? Waduh, Yang reguler aku tahu dari Mas Andi yang cuma 2 bulan itu ya. Iya, cuma sebulan 2 bulan dan itu nggak cuma 2 SKS saja. Okay. Kalau MBKM, magang MBKM itu 20 SKS. Kalau MBKM PKKM itu sama 20 SKS. Cuma ada program lain gitu loh, Mbak. Ah, yang Mas Adi cerita tuh yang 2 itu. Terus habis mata kuliah ini, habis magang ini kan tadi. Kalau kebetulan saya juga dosen, ini cerita sedikit. Saya pegang mata kuliah manajemen produk dan jasa keuangan syariah. Sebelumnya anak-anak magang di lembaga amil zakat. Saya tuh ngejelasnya lebih enak karena ada contoh mereka di lembaga amil zakatnya lah dan lain sebagainya. Jadi saya lebih gampang dan mereka tektokannya lebih enak ke saya. Kalau kalian ngerasa nggak ada hal-hal kayak gitu setelah masuk kampus lagi? Atau mata kuliahnya apa misalnya, oh di sini pernah kayak gini, oh misalnya ada copywriting, oh saya pernah ngerjain copywriting, ada hal mengalami fase-fase gitu nggak? Ini dari sebagai murid ya? Mahasiswa. Sorry mahasiswa. maaf mahasiswa. Nggak bisa banget ini manusia perfeksionis ini nggak bisa banget. Kalau aku di semester 6 kemarin kita ada namanya makul CSR. Oke. Yaitu kegiatan dari public relation. Kita terjun langsung ke masyarakat, kita bikin pengabdian masyarakat. Misal lebih tepatnya UMKM. Jadi kita membuat kayak marketplace, sosial medianya yang pernah kalian bikin di di magang ini ya. Sebenarnya 11-12 ya sama magang tugasnya. Jadinya waktu pas MBKM itu nggak kaku banget gitu. Iya, pas masuk semester 6 ya setelah MBKM ya. Iya, setelah MBKM kita melakukan pengabdian masyarakat tuh nggak kaku banget gitu, kayak gimana ya copywriting, gimana cara ngedit video, gimana cara fotografi gitu kan. Selama ini kan udah kita dapatkan dari magang toh. Oke. Jadi ya itu sebuah start dari privilege. nol ya. Nah, berarti kamu penjurusan apa? Public relation. Kan ada penjurusannya. Iya, itu matkul sebenarnya. Itu matkul sih, Mbak. Tapi kalau kan biasa kan habis anak semester 6 ke atas tuh ada penjurusan. Kamu apa? Mungkin itu penjurusan untuk TA ya. Oh iya. Aku ambil public relation. Kalau Sonya, coba dari Sonya. Kalau ada pengalaman nggak yang akhirnya semester 6 tuh, oh aku pernah nih sebelumnya di magang kayak gitu. Sebenarnya agak sama-sama kayak Silva sih, karena kan aku di Herodas kan kayak megang di marketplace-nya kayak Shopee, terus di Tokopedia, dan CSR yang aku pegang kan UMKM cookies gitu kan. Jadi kayak lebih gampang natanya kayak di Instagram mau konten apa aja yang diupload gitu kan jadi lebih tahu. Oke. Kalau Rama? Kalau saya hampir sama dengan Silva dengan Sonia. Jadi ketika ada pengabdian masyarakat tadi gitu ya, ketika udah dapat skill dari tempat magang gitu. Jadi ketika terjun ke masyarakat tuh nggak start dari nol lagi gitu. Cuman yang sedikit membedakan kebetulan di kampus ini saya juga bergerak di bidang sosial media gitu loh, main-main sosmed gitu loh. Kak Boys itu ya?
Ya, salah satunya itu. Nah, terus kebetulan juga di Herodes juga sama main-main sosmed gitu. Jadi ketika balik lagi kampus dan megang-megang sosmed, untuk sosmed itu lebih peka aja, nggak usah lebih peka terhadap tren-tren, lebih bisa ngebaca engagement kayak gitu-gitu sih. Nggak dari paham aku Iya. paham. Jadi lebih nggak start dari nol Nol, ya, ya. lebih ya. Iya. Oke. Saya mau nanya apa tadi? Ada nggak yang kira-kira belum kesampaian pas magang selama di sini? Curhat nggak apa-apa, Mbak Lisa sama Mas Fatul nonton silakan gitu. Atau kayak harusnya nih saya ada gini gitu. Apa gitu yang belum kesampaian selama magang tuh? Mungkin dari Sonia dulu. Ih, takut banget lu. Kalau yang awal-awal berani aja kamu tuh. Kalau aku buat Mbak Lis ya, waktu itu pernah dijanjiin kayak dapat event yang agak besar gitu loh. Belum kesampaian. Nah itu belum kesampaian. Mungkin diajak sama Mbak Lis habis ini di podcast di anak magang kalau punya event besar gitu. Boleh. Sama. Ya, sama aku sama Sonia kan Ngotot ya. sama-sama di Herodes ya. Jadi Iya. waktu itu Mbak Ali sempat ada wacana pengen melibatkan kita di event-event besar gitu, dan sayangnya waktu itu keburu periode selesai. magangnya sudah selesai. Jadi kita belum sempat dilibatkan. Itu sih yang belum kecapean. Tuh. Magang 4 bulannya. Deg-degan di sini. Iya sama. Kalau aku sih apa ya? Mungkin ini followers dari ya? sosmed aja sih sama subscriber. Itu kan kita ada pencapaian berapa gitu Iya, ya, aku iya, lupa. iya. Tapi sampai aku selesai magang itu ternyata masih belum kesampaian. Tapi alhamdulillah sekarang sosmed Iya, bagus. sosmednya udah lumayan gitu. Jadi target anak magang di sana nih yang lagi di belakang layar tuh sudah ada di target. Jadi ketika tidak terpenuhi saya bisa ngurangin nilai. Maaf ya teman-teman. Standar yang bikin mereka ya teman-teman, bukan saya gitu. Nggak, Oke. pasti mereka juga mampu kok, Mbak. Iya. One thing yang saya suka bukan dari magang ini adalah saya sama-sama belajar. Saya basicnya ekonomi Islam, terus dapat anak magang dari komunikasi, pegang yayasan itu benar-benar dari nol, dari brandingnya sampai acaranya. Saya cukup mengkis-mengkis sama Pak Sem juga mungkin. Dan dengan anak-anak magang dengan usianya 5 tahun, 7 tahun di bawah saya kan, saya punya insight lebih bagus. Nah kemarin tuh mereka sebelum awal-awal habis orientasi mereka ngasih report ke saya. Pembacanya podcast berapa, pendengar podcast berapa, Instagram berapa. Dan kemarin masukan dari mereka, yang lihat Instagram tuh umurnya 18 sampai umur 35 tahun. Jadi mereka berarti umur saya dan umur mereka berarti yang sama-sama. Jadi saya punya pembanding. Jadi saya belajar komunikasi juga ketika saya pegang akun yayasan baru-baru banget yang bikin tabulasi konten kan kamu dulu ya. Jadi gimana nih masukinnya nih, caption-captionnya saya juga belajar dari situ gitu. Karena saya sudah berkali-kali bilang saya cukup dimanjakan dengan adanya anak magang. Tapi di sisi lain saya belajar. At least saya belajar dengan komunikasi gimana sosial media dan lain sebagainya. Saya sendiri belajar sih. Ada keluh kesah nggak? Nggak usah keluh kesah sih bahasanya. Ada. Jangan pertanyaan menjebak ya. Iya. Ada. You cannot forget what happened in this moment and that moment gitu. Ada momen yang nggak bisa saya lupain nih gitu. Nama dulu deh. Oke, aku dulu ya. Iya. Oke, pengalaman yang nggak bisa dilupain tuh. Jadi di salah satu kesempatan waktu itu pernah bareng sama dosen. Waktu itu rencananya mau nganter MOA waktu itu antara kampus sama perusahaan tempat magang. Nah, kebetulan ya. Ada Mbak Andi kelas itu loh. Iya. Film itu loh. Iya. Udah buku. Kebetulan banget nih. Jadi yayasan ini lagi ada event bedah buku waktu itu. Nah, kebetulan Pak Andi ini juga orang film kan, dosen saya ini orang film segala macam. Nah, yang nggak bisa dilupain tuh tiba-tiba nggak ada briefing segala macam, saya ditembak jadi MC waktu itu. Itu tuh sangat wow gitu. Tapi menarik sih. Overall oke, asik. Ada momen-momen terjebak ya? Iya, kadang. Sama selalu terjebak banget. Kalau aku sih punya experience baru ya di sini, kayak misalnya karena aku pertama kali ke Surabaya naik motor itu baru magang ini gitu loh. Dan itu dilepas sendiri kayak Iya benar. Aku ingat banget itu, Dan itu tuh kayak pengalaman yang paling apa ya? Dan itu pas pertama kali nyampe di sini itu sebenarnya di jalan itu rantaiku putus. Ya, Atau enggak putus sih sebenarnya. Iya. Bisa dipasang lagi cuma Namanya copot. iya copot.
Terus kayak nggak tahu jalan sama sekali. Terus teman-teman udah pada nyampe di sini kan. Terus nyampe di sini ternyata ada anak DKV. Yang menurutku tuh kayak anak DKV tuh kayak kan aku nggak bisa desain nih. Terus ketemu sama anak-anak DKV tuh kayak apa ya? First impressionnya tuh kayak mereka tuh hebat-hebat gitu loh. Iya, Dengan aku yang nggak bisa desain, terus ketemu anak DKV yang kayak serius-serius, ternyata pas di sini bisa berjalan berbarengan itu kayak pengalaman Aku yang ingat kamu curhat kembali sih yang sampai mau nangis atau apa ya, jadiin apa tuh soalnya? Atau yang sedih yang kaget mau jadiin host ya, bukan? yang mana? Yang kamu curhat kembali, Mbak aku nggak bisa. Momen apa itu? Ada kok. Iya, aku ingat nangisnya, cuma Nangis apa? Ada. cuma di baris. Nggak- Enggak, itu mas. bukan masalah gue. Bukan. Agak Boleh serem di skip ini, boleh di skip. Agak serem gitu. Jadi ada Nangis yang momen-momen mana? yang kalau sama Sonya aku punya ada impression yang cukup ini. Anak ini kan pendiam banget ya. Iya. Pendiam, terus tiba-tiba aku deg-degan mau jadikan host. Bisa nggak ya dia jadikan host gitu. Terus kamu kan cenderung kaku untuk dimasukin ya. Aku Iya. minta tolong dia untuk tolong briefingan anak ini gitu. Terus ternyata pas aku ingat kamu pegang hostnya yang ke Jepang. Iya, Terus benar. iya sesuai sama dia. Terus dia langsung bridging pakai awal-awal bahasa Jepang dan oh walah ternyata anak ini cuma kurang dieksplor aja sebetulnya. Kalau ini mereka berdua kan sudah kelihatan kan eksplornya sampai kemana ya. Kita nggak perlu eksplor, kita cuma nyuruh gitu ya. Tapi kalau kamu kan aku harus belajar how to manage you sebetulnya gitu. Jadi pengalaman oke juga buat saya waktu itu. Ya, terima kasih Mbak Diva. Sama-sama. Pengalaman berkesan. Iya paling berkesan. Semuanya sih, semuanya nggak bisa dilupain. Yang paling aku lupa ini gitu. Yang shock. Ini kan dari awal aku orangnya tuh ekstrovert ya. Iya, iya. Ketemu anak DKV yang introvert. Oh iya. Itu susah banget masuk ke obrolan mereka itu susah banget gitu loh Mbak. Tapi itu bukan berarti buruk atau gimana ya, enggak. Cuma itu baru pertama kali aku ketemu sama 7 orang, Iya. 6 orangnya tuh introvert. Iya betul. Yang nggak itu Dimas. lima toh yang 5 ya? Lima. 5. Nah, 5 orang. Yang gak ekstrovert itu cuma 1 orang, Dimas. Kita bisa langsung ngobrol Iya. gitu. Terus kayak Itu bagian dari pembelajaran juga sih bahwa di Iya, luar sana tuh kita harus tektokan juga sama orang. jujur waktu pertama kali ngajak ngobrol tuh kayak takut banget gitu loh. Kan mereka kayak diem aja, takut kita salah ngomong, nyakitin hati kan kayak gitu ya. Terus tapi lama kelamaan karena kita sering bareng-bareng, terus kita kayak interaksinya juga sering, jadinya ya ternyata nggak semenakutkan itu kok mereka. Kalau pengalaman berkesan ya semua berkesan kok. Oke. Ini info aja. Kameramen saya waktu itu Rehan itu benar-benar pendiam. Terus ketemu sama ini yang cowok rewet jadi kayak bisa yuk gitu. Saya sebagai mentor waktu itu bisa yuk gitu. Tapi aku punya pertanyaan buat Mbak Diva. Apa? Deg-degan. First impression Mbak Diva ketika ketemu kita bertiga Oke. gimana? Yang pasti ini cerewet. Yang pasti kalau ini orangnya pasti idealis. Justru aku melihat dia idealis yang awal-awal. Ini kayak wah ini idealis banget nih karena ketika orientasi kan dia sering speak up ya. Iya. Dibandingkan kalian berdua lebih sering speak up. Ini orang-orang idealis nih. Kalau Sonya memang waktu itu karena orangnya tertutup, Diva nggak terlalu tahu gimana orangnya. Cuman ternyata anak itu kudu diajak ngobrol baru itu dia meletup sebenarnya. Iya betul. Kalau kamu kan sama Rama kan nggak perlu diajak ngobrol, akan ngobrol sendiri gitu. Jadi saya Di SKSD kita banci-banci tampil gitu kan ya. Itu sih. Oke. Let's say pasca magang juga kalau Diva nggak salah dengar Rama bahkan ke luar negeri ya. Apakah membantu nggak sih setelah di sini terus akhirnya ke luar negeri presentasi ke banyak di sebuah universitas gitu? Ya benar. Jadi alhamdulillah waktu itu sempat keluar negeri buat presentasi ya, buat submit paper waktu itu, penelitian jurnal segala macam. Kalau dibilang ngebantu atau enggak, ngebantu banget karena dengan magang yang sebelumnya ya akhirnya bisa lebih pede aja gitu ngobrol ke halayak, ke publik segala macam. Apalagi
luar negeri kan Iya. waktu itu, jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris segala macam, jadi lebih pede aja gitu. Itu Gitu sih. pertama kali saya bangga sama Rama. Sebelumnya selama 3 tahun gak pernah bangga ya. Gitu sih. Oke. Jadi ada efek yang cukup signifikan nggak? Signifikan. Oke teman-teman, ada yang bertanya nggak buat saya atau apa gitu? Ternyata saya mau berikan waktu untuk bertanya apa kira-kira. Soalnya di belakang saya ini ada anak magang. Ada editor, ada yang suka copywriting, ada yang bisa editing. Nah, saya bilang tadi soal standar ya. Akhirnya saya setelah 2 kali mengalami masa anak magang, saya akhirnya punya standar sendiri. Nah, ketika standar itu tidak dilewatin, kita follow up nih per minggu atau per setiap 2 minggu sekali kita follow up apa yang belum kecapean. Jadi, nah itu tuh sebetulnya terlepas dari 2 anak magang yang saya pegang kemarin. Gitu. Jadi ada yang ini nih, gini ritmenya gitu. Yang kalau mau first impression ya, bukan first impression, pengalaman yang paling deg-degan kalau saya juga sebagai mentor, jangan kira mentor nggak punya momen-momen deg-degan, adalah ketika kamu berpasangan sama Rehan. Iya, itu tuh kayak, aduh ini satunya pendiam banget, satu kata yang satunya cerewet banget, gimana kita bisa tektokannya ya? Terus juga saya bilang, oh bisa nih, tapi ternyata karena ada perpaduan antara introvert extrovert, ada perpaduan antara anak DKV yang sangat visual dan perpaduan anak yang komunikasi banget, video-video yang akhirnya menjadi standarnya Imbas tuh jadi bukan asik ya, jadi standarnya agak tinggi gitu loh. Karena ada standar komunikasi, ada standar videografi, gimana angle-nya di sini, gimana dan ada standar pertanyaan. Kan biasa kita bikin itu tuh buat saya jadi satu titik balik. Justru menurutku ketika kamu berpaduan sama extrovert dan introvert, Silva, Rehan gitu tuh justru titik baliknya yayasan. Podcast lebih tepatnya. Tapi kalau boleh jujur Mbak ya, waktu Dimas, maaf ya Mas. Kan aku sama Dimas itu sama-sama suka ngobrol ya Mbak. Iya. Itu malah stuck gitu loh. Iya, Kira betul. kita tuh stuck. Waktu sama Rehan kasih masukan itu lebih enak kita ngobrolnya. Tapi bukan berarti Dimas buruk ya, enggak. Dimas cuma aku apa ya? Ada momen-momen kayak iya itu pandangan kalian sama. ya kita jadi nggak bisa Tidak lebih explore. explore lagi. Iya. Kayak gitu. Iya. Oke, saya mengerti walaupun ada set gitu. Akhirnya mereka satu standar buat podcast gitu. Ada lagi? Tambahin? Ada lagi nggak? Mungkin ada pertanyaan buat Mbak Diva. Oke, pertanyaan buat Mbak Diva gini aja yang general deh. Mungkin belum pernah disampaikan ya. Ada nggak sih kayak apa ya masukan gitu buat kita ini? juga. Iya. Kalau ini saya sudah sering bilang, jangan terlalu idealis. Jangan dong. Ulang dong. Ini nggak boleh terlalu idealis. Dari awal bilang nggak usah terlalu idealis, karena perkara podcast aja kamu kadang masih sering debat sama aku kan. Soal caption jangan terlalu idealis. Betul. Apalagi soal skripsi jangan terlalu idealis. Gitu. Kita sudah sering ngomongkan. Kalau buat Rama, jangan terus di depan layar, sekali-sekali di balik layar. Oke. Kalau menurutku. Dan kebalikannya dari soalnya jangan terlalu di belakang layar, terus di depan layar. Sekali-sekali. Saya ngelihat kalau Silva ya saya sudah ngelihat dia di depan layar pernah, di belakang layar dia juga pernah. Kalau Rama misalnya dia saya lihat dari Talk Boys ya, Talk Boys terus sosial media Rama jangan terlalu di depan layar terus. Jadi maker di belakang, juga gitu. Soalnya juga bisa sebetulnya untuk ngobrol di depan umum, cuap-cuap depan umum cuma bisa. Cuman Canggung. tapi bisa loh. Aku tuh termasuk pas ketika kamu magang tuh aku sampai ngechat Mbak Lis. Mbak ternyata anak ini keren ya. Salah satu anak yang tak pikir nggak bisa. Terus aku langsung sempat ngechat Mbak Lis. Cuma dia sempat dieksplor aja gitu. Justru kalau soalnya di antara kita bertiga itu sebenarnya soalnya itu kosakatanya yang lebih banyak Mbak. Kayak gitu. Cuma diajak ngobrol terbang. Tapi susahnya dia tuh kayak memulai percakapan kayak gitu. Iya. Kita belum kenal kan orang kayak ini pendiam banget. Tapi kalau kita udah kenal ya dia nggak sependiam itu teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan yang yayasan ini kan bergeraknya di bidang SDM non formal. Let's say apakah kalian ngerasa ada yang anak-anak ini harus magang atau anak kuliah itu harus magang karena ada potensi yang beda ketika kalian magang sama yang pas di kuliah. Pengembangan SDM-nya ada yang beda nggak gitu? Menurut Silva dulu. Kalau aku wajib magang.
Karena ada beberapa ilmu yang nggak kalian dapet di kampus. Entah itu ilmu, pengalaman, terus cara kita bersosialisasi sama orang. Kan selama ini kan nggak mungkin ya kita 4 tahun itu cuma bersosialisasi sama teman itu aja. Nah, coba deh sekali-sekali kita keluar dari zona nyaman kita mengembangkan diri kita lagi, kayak ya explore aja diri sendiri gitu. Biar kalian tahu potensi kalian tuh lebih condongnya kemana. Saya dulu nih ya. Oke, kalau dari aku sih buat teman-teman mahasiswa nih, saya menyarankan untuk ikut magang karena ternyata banyak loh hal-hal yang tidak kalian dapatkan di bangku perkuliahan dan kalian mendapatkan itu di dunia magang kayak gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa kayaknya harus sekali-sekali deh main keluar, ekspor keluar, terjun ke lapangan biar tahu kayak dunia kerja, dunia profesional itu seperti apa, kayak gimana, kayak gitu juga. Itu sih. Magang itu wajib. Contohnya dari aku sendiri kan nggak pernah tahu nih di dunia pekerjaan itu kayak gimana. Terus di dunia luar itu kayak gimana selain di lingkup kampus kayak gitu ya. Terus lebih tahu pengaplikasian dari ilmu yang ada di kampus kayak gitu, Mbak. Oke. Nice, thank you for coming di Imbas bercerita hari ini. Sama-sama. Aku udah ya. Thank you for coming di Imbas cerita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semoga saya bisa ngundang Raihan, Dimas, Nita, siapa lagi? Nita, Lisa, sama Sinta di podcast ini kapan-kapan. Ada closing statement nggak buat sobat-sobat Imbas di luar sana yang lagi nonton? Yang umurnya seumuran kalian sama saya. Oke. Nama dulu ya. Kalau statement dari aku ya, selama kalian masih jadi mahasiswa ya, kalau kalian lihat di depan kalian ada peluang, ada kesempatan, sikat aja udah, jangan takut. Karena selama jadi mahasiswa tuh habiskan jatah gagal kalian gitu. Gitu aja sih, banyak coba, banyak try and error gitu aja. Karena dari try and error itu akhirnya kalian bisa belajar, bisa improve skill segala macam. Banyak. Ayo ikut MBKM karena selain mendapatkan skill, mendapatkan uang. Terima kasih MBKM. Memang dia sering plot itu ya. Celutukan sering plot twist ya. Kadang-kadang ya gini ya. Kalau dari aku ya udah, kalian jangan zona nyaman terus deh. Coba kalian keluar dari zona nyaman, merasakan apa ini di dunia luar, ada apa, biar kalian tahu. Gitu deh. Sama kayak Sonia. Terima kasih MBKM karena MBKM kita kaya. Lama ada uang jajan lah ya, lumayan lah ya. Oke, terima kasih Sonia, Rama, Silva sudah datang. Sekalian reunian tipis-tipis di Imbas Podcast. Nanti kita taruh namanya di bawah, nanti kita share link dan lain sebagainya. Lupa. Sama ini, menyemangati teman-teman di balik layar. Semoga kalian bisa mencapai pencapaian di akhir ya. Semangat teman-teman. Biar nilainya A semua ya. Iya betul. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.